Smart Listener, untuk Anda segera kami hadirkan Smart Community. Smart Community untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan kerjasama yang kuat serta bermanfaat bagi banyak orang bersama berbagai komunitas di Indonesia. Smart Community menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Smart listeners, pastinya dalam hidup kita butuh support system ya, karena memang support system inilah yang membantu kehidupan kita bisa berjalan dengan baik, bisa semangat menjalani hidup, dan juga hidup kita bisa lebih berkualitas. Nah, pastinya komunitas yang satu ini juga memberikan support luar biasa kepada para single mom yang ada di seluruh Indonesia, ataupun mungkin di sekitaran Jakarta. Nanti kita akan cerita lebih lanjut. Dan pagi hari ini dalam Smart Community, Audrey sudah bergabung bersama dengan tim dari komunitas Single Moms Indonesia dan sudah hadir ada Mbak Sagita Ajeng Daniari selaku Public Relation and Partnership Head. Selamat pagi Mbak Ajeng. Hai, selamat pagi Mbak Audrey, apa kabar? Kabar baik Mbak Ajeng, ping-ping gitu ya, sangat puas sekali gitu. Dan juga sudah hadir Project Manager dari komunitas Single Moms Indonesia. Ada Mbak Anissa atau Mbak Ica. Selamat pagi Mbak Ica. Selamat pagi, Mbak Audrey. Oke, ini pada semangat banget gitu ya untuk sharing terkait dengan semangat-semangat yang dimiliki dari komunitas Single Moms Indonesia. Karena seperti yang kita tahu, mungkin juga banyak gitu ya teman-teman yang menjalani kehidupannya butuh support system. Nah, kita tanya-tanya dulu nih seputar dengan komunitas Single Moms. Apa sih komunitas ini dan bergerak seperti apa gitu ya? Targetnya ataupun marketnya. Mungkin Mbak Ajeng atau Mbak Ica silakan. Mungkin dari aku dulu, nanti kalau Oke, misalnya ditambahin dari Mbak Ica boleh ya. silakan. Sebelumnya terima kasih sekali untuk waktunya pagi ini dari Smart FM sama Mbak Audrey udah kontak Single Moms Indonesia atau kita biasanya dipanggilnya SMI gitu. Mhm. Jadi sebenarnya untuk Single Moms Indonesia sendiri kami adalah sebuah support group khusus untuk ibu tunggal Indonesia. Ibu tunggal Indonesianya yang ada di Indonesia maupun yang di luar negeri kita juga welcome. Yang pasti mereka itu memang harus orang Indonesia gitu. Dan ini sebenarnya kenapa kita bikin, karena kita merasa untuk sekarang ini banyak sekali ya stigma negatif untuk ibu tunggal di Indonesia. Dan nggak cuma di Indonesia aja, sebenarnya setelah ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman dan sahabat, sebenarnya di negara berkembang pun stigma single moms itu negatif gitu. Mhm. Jadi mudah-mudahan dengan support group ini buat ibu-ibu tunggal yang mungkin sedang merasa sendiri, lagi merasa terpuruk, biar juga merasa, oh ada teman-teman lain yang saling ngebantu, saling ngerangkul, biar sama-sama bisa maju lagi, move on lagi, berdiri di kakinya sendiri lagi untuk diri sendiri dan juga buat orang-orang sekitarnya. Oke. Jadi ternyata tidak hanya di Indonesia ya, tapi juga mungkin ada beberapa teman-teman yang di luar sana yang juga merupakan orang Indonesia yang butuh support system bisa gitu bergabung dalam komunitas Single Moms Indonesia. Nah, aku tertarik nih bahas awal mula karena mungkin kita tahu juga angka single moms di Indonesia mungkin cukup tinggi juga gitu ya, dan mereka juga butuh support system yang ataupun komunitas yang cukup baik. Dan aku lihat sejak 2014 nih sudah hadir komunitas ini berarti sudah 10 tahun. Mungkin boleh cerita dulu sebenarnya foundernya sendiri akhirnya menggagas komunitas SMI ini tuh apa ya, kekhawatiran ataupun keresahannya itu dari mana sebenarnya muncul? Mungkin boleh diceritakan dulu nih. Oke, jadi sejarah singkat tentang SMI itu adalah pada saat itu ibu founder kita, Mbak Maureen Hitipiu, pada saat menjadi single moms merasa sendiri dalam arti kurangnya support system dari sesama single moms. Kalau dari keluarga sih sudah pasti ya support Yes. system itu, tapi mungkin support system dari sesama single moms dan tidak ada teman sharing nih yang relate ceritanya dengan beliau gitu. Ya. Nah, kemudian akhirnya beliau berpikir untuk mendirikan sebuah komunitas
yaitu komunitas Single Moms Indonesia pada tanggal 8 September 2014. Awalnya membernya hanya 5 orang. Oke. Lima orang, mereka ya saling sharing, saling support, lalu kemudian membuat program-program yang akhirnya sampai sekarang nih, sampai 10 tahun, sampai hari ini di member yang 11.000 sekian ini, Oke. ya 11.000 sekian ini akhirnya Mbak Maureen bisa bisa membuktikan bahwa komunitas yang beliau dirikan ini sebegitu berartinya loh untuk para ibu tunggal ini gitu. Oke, jadi dari 5 orang sampai 10 tahun kemudian sudah mencapai sekitar sekian 11.000 orang. Nah, nanti kita akan cerita lagi sebenarnya apa sih yang mungkin bisa didapatkan teman-teman single moms gitu ya dalam bergabung di komunitas ini. Karena kan tadi seperti yang dikatakan ya, butuh semangat, tapi semangat yang seperti apa mungkin nanti kita akan cari tahu. Jadi, small listeners jangan kemana-mana, kita masih ada 3 sesi dalam perbincangan bersama dengan Single Moms Indonesia dalam Smart Community. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Kita sambung lagi Small Listeners perbincangan bersama dengan komunitas Single Moms Indonesia ya. Cukup menarik latar belakang yang dialami para founder dan juga pastinya dari perkembangan ya selama 10 tahun ini pasti mungkin banyak single moms yang merasa terbantu gitu. Cuman kalau kita bicara tentang single mom sendiri sebenarnya support yang seperti apa sih yang harus mereka dapatkan gitu ya sehingga mereka pun bisa semangat lagi untuk menjalani kehidupan apalagi mungkin sudah ada anak-anak dan juga kebutuhan diri sendirinya juga harus dipenuhi gitu sosialnya gitu. Silakan mungkin Mbak Ajeng boleh cerita dulu. Oke, sebenarnya kalau untuk yang ditanya ya banyak banget sebetulnya yang ditanya itu apa sih sebenarnya support yang dibutuhkan para ibu tunggal ini. Ini inline sekali dengan visi misinya dari Single Moms Indonesia. Bahwa kami ini ingin sekali memberdayakan ibu tunggal agar mereka kembali happy, kembali mandiri, dan rebuild keluarga kecilnya lagi. Karena kan yang namanya ibu tunggal mereka tidak ada yang pernah expect ya untuk menjadi ibu tunggal. Kalau di SMB sendiri kita ada beberapa jenis anggota.
tipe anggota. Ada yang memang mereka ibu tunggal karena berpisah atau divorce, terus ada juga ibu tunggal yang karena sang pasangan meninggal, ada juga yang ibu tunggal karena memilih untuk sendiri, single Oke. mom by choice gitu. Salah satunya memang kayak misalnya mereka memilih untuk tidak menikah dan mengadopsi anak. Nah, Mhm. disinilah sebenarnya visi misi yang terbesar kita adalah menghilangkan, mungkin tidak menghilangkan ya, karena menurut penelitian menghilangkan butuh 7 generasi gitu. Oke. Lebih kepada menepis stigma negatif tentang ibu tunggal. Karena kami juga sebagai ibu tunggal kita bisa berdaya dengan cara kita berprestasi, kita jadi ibu tunggal yang cerdas dan juga kita memberikan impact yang baik untuk diri sendiri dan keluarga sekitar. Orang-orang sekitar kita melihat kita, wah walaupun dia single mom, banyak ya prestasinya. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, tapi kalau untuk tadi kan jenis-jenisnya memang sudah dikategorikan ya, dan mungkin juga setelah dikategorikan akhirnya bisa memberikan support yang pas gitu ya untuk masing-masing jenisnya. Tapi kalau dari segi usia nih, kita juga tertarik untuk tahu sebenarnya adakah juga pembagian jenis-jenisnya gitu ya, atau mungkin dikelompokkan dengan general aja nih seluruh single moms yang ada di komunitas ini. Kalau dari segi usia kita kumpulkan secara general sih. Mhm. Eh, kita kumpulkan secara general, tapi secara demografis usia member kita itu mulai dari usia di 19 tahun Mhm. ada sampai hingga 60 tahun. Itu kita semua akhirnya yang usia lanjut sharing, Oke. berbagi. Nah, akhirnya berbagi kepada yang masih muda-muda nih, Mhm. bagaimana bisa survive bertahun-tahun menjadi single moms itu bagaimana caranya. Yes. Seperti itu. Kan kalau yang baru-baru, yang muda-muda mungkin masih berdarah-darah ya, Ya, masih betul. masih belum stabil, masih labil lah gitu ya. Jadi para member yang lama mereka akhirnya sharing bagaimana cara mengontrol emosi, bagaimana memanage kehidupan ini biar berjalan selaras gitu sebagai ibu tunggal. Kurang lebih seperti itu. Oke, oke. Tadi sudah dari sisi range dan jenis. Nah, sekarang aku tertarik nih bahas tentang sebenarnya struggle-struggle apa sih yang para single moms rasakan gitu ya. Supaya kita juga yang dari perspektif luar nih juga bisa paham gitu. Yang mereka rasakan sebenarnya apa. Sehingga di komunitas ini juga mungkin bisa didapatkan ilmu-ilmu terkait penyelesaian struggles tersebut nih. Mungkin Mbak Ajeng boleh dijelaskan sedikit. Silakan. Oke, kalau untuk dari struggle-nya yang paling top tuh ya sebenarnya itu Ya. adalah dari segi finansial dan Mhm. juga dari segi psikologinya gitu. Kenapa dari segi finansial? Biasanya para ibu tunggal ini mereka sebelumnya tidak bekerja, terutama Oke. ibu rumah tangga gitu. Di mana misalnya sang pasangan tiba-tiba meninggal ataupun misalnya sang pasangan juga divorce ya gitu, berpisah. Nah, ini mereka pasti gonjang-ganjing lah dari segi finansial udah pasti, dari segi psikologinya juga. Makanya dari Single Moms Indonesia sendiri kita konsisten membuat program-program pemberdayaan, workshop, training yang goalsnya itu adalah upgrade skillnya mereka, soft Mhm. skillnya mereka, pelatihan program. Misalnya, let's say beberapa waktu lalu kita bikin secara reguler itu untuk pelatihan bahasa Inggris, bedah Oke. CV. Kenapa kita ambil bedah CV? Karena mereka bertahun-tahun nggak pernah kerja gitu ya. Yes. Nah, bikin CV 10 tahun lalu dengan CV yang sekarang itu kan ada Iya, perbedaannya, Mbak. betul. Nah, itu yang kita fokuskan untuk update ke member kita biar mereka juga merasa, oh bisa nih, oh punya knowledge nih yang bisa disalurkan untuk bekerja lagi. Kira-kira seperti itu sih Mbak. Untuk yang dari segi parenting itu udah ada pasti karena sebagai parent dari segi parenting sendiri mereka harus berdamai dengan dirinya sendiri, dengan anaknya, dengan keluarga mantan ataupun Ya. keluarga dari almarhum, bahkan dari lingkungan karena banyak sekali yang kita dengar cerita dari member-member ini lingkungannya pun tidak mendukung. Ya. Gitu. Jadi bagaimana kita fokus untuk diri sendiri dulu, untuk circle yang bisa kita kontrol, dan di luar itu udah biarkan aja. Kira-kira Yes, seperti itu. yes. Oke, itu mungkin dari sisi psikologi ya. Jadi mungkin yang teman-teman yang mungkin baru bergabung, masih muda-muda juga, ya mungkin yang merasakan
kayaknya dunia udah berputar 180 derajat gitu ya. Akhirnya bisa mungkin memulihkan diri dari tadi ya, belajar mandiri, terus juga belajar memaafkan diri dan orang-orang sekitar dan lain sebagainya. Nah, mungkin yang menarik lagi gitu ya, bahwa memang banyak teman-teman di luar sana yang mungkin masih kesulitan untuk menerima ataupun apa ya, memahami bahwa kondisinya sekarang sudah berubah. Nah, ini tadi terkait financial juga memang cukup challenge ya, karena mungkin ketika masih bersama ataupun juga mungkin ketika masih ada pasangan ya, ini masih bergantung gitu. Nah, ini untuk mengubah mindset tersebut di teman-teman single moms cukup sulit nggak sih sebenarnya, Mbak Ica? Lumayan challenging sebenarnya buat Ya. kita gitu. Makanya beberapa kali kita mengadakan training, bahkan kita menghadirkan certified coach Oke. khusus untuk untuk para members SFI, memberikan training waktu itu berjudul Mindset from Zero to Hero, kalau nggak Oke. salah waktu itu. Jadi mengubah mindset para single moms ini yang tadinya merasa terpuruk ya, jujur aku juga dulu gitu, merasa terpuruk, merasa baru mulai menjalani hidup sendiri kayak merasa nggak punya apa-apa, nggak punya kemampuan atau segala macam. Akhirnya di training itu kita diajarkan untuk mengubah mindset, lalu kemudian pola hidup kita harus seperti apa. Disitulah akhirnya bisa untuk jadi grow mindset sih, kayak gitu. Dan itu nggak cuma sekali waktu itu trainingnya, ada beberapa kali training, karena kalau bahas soal mindset itu nggak cukup satu Sekali kali. ya, betul. Ini butuh proses yang panjang gitu ya. Proses yang panjang, betul. Sebegitunya SMI, makanya sebegitunya SMI untuk membuat membernya itu untuk memiliki grow mindset. Yes. Oke. Tapi aku juga tertarik nih membahas karena kan memang ya proses penerimaan atau proses akhirnya mungkin apa ya, akhirnya menjadi wanita yang mandiri ini kan panjang tadi dikatakan gitu ya. Cuman bagaimana teman-teman juga membantu mengiringi langkah kecil dari teman-teman yang ada di SMI. Nah, nanti mungkin boleh cerita lagi gitu ya, atau mungkin ada pengalaman-pengalaman yang seru juga terkait dengan membimbing ataupun membantu teman-teman dalam SMI. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, small listeners, dan mungkin ada testimoni juga ya dari teman-teman dari Single Moms Indonesia, nanti boleh dibagikan sebenarnya seberdampak apakah bergabung dalam sebuah komunitas gitu ya yang bisa memberikan support. Jadi jangan kemana-mana, small listeners, kami masih ada 2 sesi dalam Smart Community. Masih bersama dengan Mbak Ajeng dan juga Mbak Ica dari Single Moms Indonesia. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Heart of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. The spirit
spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Oke, Smart Listeners, kita masuk ke sesi yang ketiga, masih bersama dengan Mbak Ajeng dan Mbak Ica dari komunitas Single Moms Indonesia, yang seperti kita tahu ya, ternyata sudah 10 tahun nih Smart Listeners, menemani para single moms yang ada di seluruh Indonesia, bahkan overseas juga gitu ya, yang dimana mungkin memang cukup struggle untuk pertama kalinya menerima fakta bahwa memang harus menjalani kehidupan tidak berdampingan dengan sosok yang mungkin dulunya bersama dengan kita ataupun juga mungkin memilih ya untuk menjadi single moms. Dan tadi Mbak Ica bercerita bahwa prosesnya memang cukup panjang, tapi bagaimana teman-teman dari komunitas single moms sendiri memberikan support untuk teman-teman dalam apa ya, mencapai langkah-langkah kecil sampai akhirnya tujuan ataupun goals menjadi mandiri dan juga menjadi pribadi yang sudah lepas dari masa lalu itu akhirnya achieve. Nah, itu gimana tuh prosesnya? Mungkin Mbak Ajeng boleh bantu kita pahami. Silakan. Oke, sebenarnya untuk proses ini kita nggak bisa pukul rata semua Yes. sama ya gitu, karena setiap orang punya masa grieving yang berbeda-beda, punya masa penerimaannya juga yang berbeda-beda gitu. Jadi sebenarnya kalau di internal kita bikin ke beberapa, bukan stage ya, kita bikin ke beberapa kategori. Kategorinya ini sebetulnya lebih kepada kita ada beberapa WhatsApp group secara Oke. regional itu general. Jadi setiap wilayah kita punya koordinatornya dan juga di setiap wilayah juga kita punya program atau meet up secara rutin. Kita bilangnya local meet ups gitu. Karena di sini tempat kita ketemuan buat teman-teman yang baru bergabung bisa kenalan dan juga bisa bercerita. Nah, teman-teman yang udah pada senior nih, mereka juga biasanya juga ikutan datang dan mereka sharing biar teman-teman yang baru bergabung ini mereka tidak merasa sendiri. Ada juga grup yang memang fokusnya mereka udah nggak mau lagi sedih-sedih, udah nggak mau lagi denger cerita yang sedih karena mereka sudah punya area untuk berkembang gitu. Akhirnya kita bikin grup yang khusus sharing tentang program-program SMI yang mau belajar, training, workshop, ada Coolweb, di dalamnya juga kita ada expertnya, ada yang memang mereka kita juga pernah berkolaborasi dengan para media udah pasti ya, dengan para expert juga bisa. Expertnya siapa aja sih? Ada dokter, ada psikolog, ada juga psikiater, dokter anak. Kenapa kita kolaborasi seperti ini? Karena biar ada data validnya, ada yang profesional untuk memberikan advice secara valid ya gitu. Dan mereka juga udah pasti sudah punya pengalaman yang banyak gitu. Jadi itu sih sebenarnya kenapa kita akhirnya bikin beberapa kategori grup, karena banyak juga teman-teman yang mereka masih berdarah-darah. Ya. Ketika kita ajakin buat ikutan program, mereka belum siap. Ya, Mereka oke. masih grieving, mereka masih bersedih. It's okay, take your time. Biasanya kita bilang gitu, tapi take your time-nya jangan lama-lama, karena kita juga perlu buat move on, buat melihat ke depan. Ini di depan kita ada anak-anak kita yang perlu kita buat sama-sama saling kuat, sama-sama buat lihat kemana, ke masa depan gitu. Oke, yes, memang mungkin waktu orang beda-beda gitu ya, Mbak ya. Tapi tetap teman-teman komunitas Single Moms Indonesia selalu hadir untuk mendampingi sehingga masa-masa sulit itu bisa terlewati dan akhirnya datang masa-masa mungkin seru-seruan nih bersama dengan komunitas Single Moms Indonesia. So aku mau tahu juga dong terkait dengan apa ya, kegiatan-kegiatan yang seru yang mungkin have fun gitu ya dari komunitas ini. Apakah dilakukan secara rutin atau mungkin momentumal aja atau seperti apa juga nih jenis kegiatannya? Mungkin nonton bareng ataupun piknik-piknik bareng atau gimana nih Mbak Ica? Silakan. Kalau dibilang seru, wah seru banget gitu ya. Seru banget, seru banget. Di komunitas Single Moms kita memang collab dengan beberapa ini ya, brand gitu ya. Seperti beberapa minggu lalu kita adakan apa kayak kunjungan anak-anak gitu ke playground. Jadi Oke.
Iya, jadi playdate ya, playdate ke Yes. playground, iya. Jadi bukan cuma ibunya aja yang butuh asupan energi untuk happy, Mhm. tapi anak-anak juga butuh ya, seperti Ya. itu. Ke playground, lalu minggu lalu, baru aja minggu lalu, jadi ada kayak lomba mewarnai, seperti itu. Piknik-piknik juga iya. Kok yang sering banget piknik di pinggir pantai itu adalah member kita yang di Bali. Oke, wah seru banget ya. Seru, member kita yang di Bali itu sebulan sekali minimalnya mereka tuh ada pertemuan di pinggir pantai yang cuma makan, sharing seperti itu. Itu Mhm. keseruan-keseruannya sih memang butuh banget ibu tunggal tuh untuk sekedar merefresh pikirannya dari kesehariannya gitu di luar dari program-program kita yang eh, di luar dari program-program kita yang training seperti itu ya, jadi Mhm. tidak lagi ada seperti itu gitu. Oke, ya sekarang kan katanya happy mom, happy kids ya. Jadi harus happy Betul. dulu nih ibunya, baru akhirnya anaknya juga bisa merasakan kebahagiaan dari ibunya. Nah, tadi disebut juga nih ya, di Bali katanya. Nah, kalau untuk komunitas single mom sendiri yang sudah punya koordinator wilayah masing-masing, sudah berapa nih tersebar di kota-kota ataupun kabupaten di seluruh Indonesia, Mbak Ajeng? Oke, kalau regional kita sebenarnya yang pasti ada di Jabodetabek, Mhm. Jawa Barat, Jawa Timur, terus ada Yogyakarta, Bali. Em, Spesifik Jakarta kita gabung sih sama Jabodetabek. Terus juga ada yang memang di daerah. Jadi biasanya kita kan ada tiga wilayah ya gitu, Mhm. karena sebagian besar memang masih paling banyak itu di daerah Jawa. Oke. Jadi di Pulau Jawa maksud aku gitu. Jadi yang di Sumatera juga ada, yang di Makassar mereka gabung sama yang di um, tengah sama timur kalau nggak salah gitu. Oke. Jadi memang kita bikin per wilayah. Dan Hmm. per wilayah ini kemarin kebetulan kan kita 10 tahun nih di Yes. September gitu. Ya. Jadi tiap tahun kita punya event rutin. Untuk yang kemarin kita bikin, karena kita yang ke 10 tahun, kita bikin 10 kopdar sebagai rangkaian acara anniversary-nya kita. Ah, oke. Jadi ada yang di Medan, ada yang di Aha. Bandung, Jakarta itu sebagai main event ya, sebagai puncak acaranya. Di Makassar dulu sempat sih, tapi sekarang belum lagi karena kan jauh ya gitu. Betul. Kita tetap maintain di WhatsApp grupnya kita, dan di WhatsApp grupnya kita juga banyak sekali aturannya Mhm. karena biar semuanya nyaman ya gitu. Jadi Betul. kita nggak melulu mengikuti curhatnya, tapi kalau misalnya boleh curhat silahkan. Tapi kadang-kadang kita juga punya aturan di grup yang biar sama-sama enak. Empatinya harus tinggi, no Yes. judging, tidak ada penghakiman, itu yang paling kita pegang teguh sampai saat ini Mhm. gitu. Dan kalau misalnya dari yang paling banyak tadi memang di daerah Jabodetabek, di sekitaran Jawa ya, di Pulau Jawa Yes. itu yang member kita memang paling banyak. Tapi tersebar, bahkan ada yang di Lombok, Hmm. kemudian ada di Kalimantan juga ada, Ya. Di Sumatera luar, juga ada, di luar negeri gimana? ada. Di luar negeri banyak, ada yang ke Oke. pusat, kalau nggak salah yang di UE, ada yang di US, ada yang di Oke. Jepang. Jadi tersebar di mana-mana, Mbak. Gitu. Tapi tetap connect satu dengan yang lain gitu ya, untuk bisa sharing dan juga mungkin saling mensupport satu dengan yang lain. Nah, mungkin tadi kan seperti kalau di grup-grup WA-nya ada aturan-aturan, tapi kalau untuk menjadi member dari komunitas ini, apakah ada syarat-syarat tertentu nih, Mbak Ica? Mungkin teman-teman ada yang lagi denger dan mungkin juga single moms gitu ya, butuh tempat support ataupun tempat juga untuk apa ya, punya teman lah ya, punya support system. Apa kriteria-kriteria yang mungkin em, boleh mereka akhirnya join ke komunitas ini? Kalau kriteria yang pasti single moms, Mhm. Yes. seorang ibu dan yang memiliki anak gitu. Aha. Jadi bukan hanya yang bercerai, bukan hanya yang sudah bercerai aja, tapi yang lagi proses sidang juga Oke. boleh. Ya, boleh. Jadi biasanya mereka yang lagi proses itu join ke kita untuk bertanya Hmm. bagaimana nanti sidang tuh bagaimana. Yes. Ya, ya, bertanya seperti itu. Kayak gitu. Untuk pendaftar bisa banget, boleh banget kunjungi website kita di www.singlemomsindonesia.com.
atau cek bio di Instagram single moms sorry Ya, cek bio di aha. Instagram @single moms Indonesia. Oke, jadi di situ sudah detail, mungkin juga ada kegiatan-kegiatan dari Single Moms Indonesia yang bisa Anda lihat juga nih, small listeners, dan mungkin juga memicu Anda untuk mungkin bergabung jika memang Anda merupakan single moms ya. Nah, aku penasaran juga testimoni teman-teman yang mungkin sudah melewati masa-masa grievingnya, ataupun dulunya sulit menerima kenyataan dan akhirnya mungkin sekarang menjadi wanita yang sudah mandiri dan juga punya penghasilan yang luar biasa, begitu juga tumbuh kembang anaknya juga luar biasa. Nanti kita akan cerita ya, Mbak Ajeng dan juga Mbak Ica sebenarnya seperti apa. Dan small listeners jangan kemana-mana, kita masih ada satu sesi terakhir dalam Smart Community. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB Plus, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. The spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Oke, small listeners, masih dalam perbincangan yang seru sekali bersama dengan teman-teman dari Single Moms Indonesia yang punya semangat woman empower woman ya. Pastinya juga mungkin ini satu komunitas yang perlu kita support. Tadi menarik nih, Mbak Ica katakan bahwa teman-teman Single Moms Indonesia juga apa ya, menerima lah ya curhatan ataupun juga mungkin cerita teman-teman yang mungkin dalam proses perceraian gitu ya. Ini kan juga cukup apa ya, mungkin jadi pedang bermata dua nih. Takutnya nanti jadi bias mungkin untuk akhirnya mengajak gitu ya, ataupun juga mungkin ya secara halusnya seperti itu. Tapi kan mungkin juga teman-teman Single Moms Indonesia mungkin punya perspektif yang berbeda nih dalam melihat kasus-kasus yang terjadi, apalagi dalam proses nih belum menjadi single moms. Nah, seperti apa sebenarnya Mbak Ajeng, teman-teman menempatkan diri? Kalau untuk menempatkan diri sebenarnya dari Single Moms Indonesia ini kita tidak pernah ya, mohon digarisbawahi bahwa kita tidak pernah menyerukan mendukung untuk yang namanya perpisahan gitu Yes. ya. Di sisi lain di angka member yang 11.300 ibu tunggal ini, di sisi lain kita antara miris concern tapi juga kita banyak hal yang harus kita perbaiki sebenarnya, banyak yang harus kita improve saat ini. Karena apa? Karena biasanya para ibu tunggal ini, para perempuan-perempuan ini yang mereka terjebak Iya. dalam sebuah toxic relationship. Relationship, yes. Ya gitu. Dan ini sebenarnya yang
kita tidak pernah, sekali lagi, SMI tidak pernah menyerukan untuk mendukung perceraian. Tapi di sisi lain kita juga harus paham bahwa yang namanya seorang perempuan itu harus dan layak dihargai, diperlakukan selayaknya perempuan. Gak melulu tentang harus urusan dapur, yang namanya saling silang di sebuah hubungan, itu harus saling sama-sama support, saling melengkapi. Itu sih Mbak. Jadi mohon digarisbawahi sekali Yes. bahwa kami tidak mendukung sebuah perceraian, tapi yang kami dukung adalah buat ibu-ibu, para perempuan ini happy untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, untuk anak-anaknya. Gitu, Mbak. Yes, aku setuju banget dan support banget ya dengan statement Mbak Ajeng tadi bahwa memang perempuan-perempuan di luar sana mungkin masih banyak juga ya yang mungkin butuh point of view ataupun perspektif dari luar gitu ya. Karena kadang kalau kita mikirin tentang relationship kita sendiri kan suka bias gitu ya. Jadi butuh masukan yang bisa realistis tapi kembali lagi ke masing-masing pilihan semua ada di tangan Anda seperti itu gitu ya. Oke, nah tadi juga kita cerita gitu terkait dengan komunitas single moms Indonesia yang memang juga apa ya memberikan support, semangat dan juga dukungan terhadap teman-teman yang mungkin sedang berjuang seperti itu. Nah, tapi struggle-struggle apa lagi sih yang mungkin teman-teman rasakan gitu ya dalam membantu setiap proses? Apakah mungkin juga butuh support kayaknya psikolog deh gitu untuk SMI sendiri supaya teman-teman bisa akhirnya pulih dengan cepat ataupun dukungan-dukungan apa ya mungkin teman-teman dari luar nih yang bisa support ke SMI, Mbak Ica. Seperti tadi yang udah di-mention Bajeng, kita menghadirkan seorang psikolog, Mhm. pastinya psikolog, expert-expert di parenting dan lain hal. Beberapa kali memang waktu itu kita mengadakan Zoom dengan psikolog, salah satu psikolog yang terkenal gitu ya, untuk sharing bagaimana bisa survive, bagaimana ya tadi soal mindset juga itu dibahas berkali-kali. Yes. Ya, soal mindset itu dibahas berkali-kali. Lalu bagaimana cara untuk kita pulih terhadap diri kita sendiri? Bagaimana cara berdamai? Itu sering banget kita buatkan kelasnya gitu ya dengan para psikolog itu. Gitu. Oke, oke. Jadi memang butuh tenaga-tenaga expert ya, yang mungkin juga berkaitan dengan parenting, financial mungkin ya, ataupun juga psikolog, sehingga akhirnya teman-teman di dalam komunitas ini juga bisa semakin berdaya. Nah, cerita ini ya, terkait dengan proses dan juga akhirnya mungkin kesuksesan dari teman-teman single moms, adakah dari anggota atau mungkin juga pengalaman Mbak Ajeng dan juga Mbak Ica yang boleh di-share sebenarnya seberdampak apa sih ketika kita bergabung dalam sebuah komunitas yang ternyata bisa mensupport kita lebih berkualitas lagi nih. Mungkin dari Mbak Ajeng sedikit sama Mbak Ica sedikit, silakan. Oke, kalau misal dari kita nih, terutama dari pribadi aku, ini Masya Allahnya untuk Single Moms Indonesia dan Mbak Maureen HTPU, terima kasih sekali sih karena bikin komunitas ini. Karena kita-kita ini yang dulu merasa sendiri, sekarang udah gak ngerasa sendiri lagi. Yang dulu masih berdarah-darah, ada trigger dikit, kita langsung marah, ataupun emosinya naik turun. Tapi karena lagi-lagi, karena programnya ini kita mengajak para ibu tunggal ini buat yuk bareng-bareng kita ke depan. Kita masing-masing bakalan punya bagasi, tapi Ya, bagasinya ini gimana kita treatmentnya? Biar bagasi ini juga berdamai sama kita juga berdamai dengan bagasi. Waktu itu aku ingat banget gitu, sebelum bergabung, bukan bergabung sih, sebenarnya saya sudah bergabung, tapi saya hanya sebagai anggota aja gitu. hmm, Di waktu itu belum seberapa pengaruhnya ya ke ya, pribadi saya, ke psikolognya saya, ke psikologi saya sendiri. Tapi begitu saya mulai aktif, saya merasa, oh banyak manfaatnya nih, saya bisa berkontribusi lebih untuk teman-teman ibu tunggal. Disitulah titik di mana saya merasa, yuk kita bangkitin lagi programnya, kita aktifin lagi programnya, kita ajak lagi lebih banyak lagi ibu-ibu tunggal ini yang masih terpuruk.
Oke, jadi pengalaman dari anggota dan akhirnya jadi tim ya, yang membantu teman-teman single moms untuk bisa survive. Nah, kalau dari Mbak Ica sendiri mungkin pengalaman ataupun juga mau mengambil cerita pengalaman dari teman-teman yang luar biasa dari SMI, seperti apa, Mbak Ica? Sebelumnya aku juga mau bilang terima kasih sama Ibu Founder, Mbak Maureen Hitipiu. Kalau nggak karena beliau mendirikan komunitas Single Moms Indonesia, aku nggak akan ada di sini. Ya. Yes. Oke. Betul. Jadi memang pada saat join Single Moms itu aku benar-benar nol, nol segala-galanya buat aku. Join dengan maksud untuk mencari sosialisasi baru gitu ya, teman-teman baru, networking baru gitu. Seperti Mbak Ajeng juga, awalnya member biasa mantau, Oke. belum ikut kelas apa-apa, jadi cuma mantau waktu itu, silent reader kalau di grup. Mhm. Akhirnya aku berpikir, wah ternyata bukan cuma gue yang tersiksa, wah ternyata bukan cuma Oke. gue kayak gitu. Dan di situ ternyata aku nggak sendiri Mhm. gitu. Dan kisahku tuh nggak ada apa-apa dibanding kisah-kisah mereka yang lebih buat aku sedih gitu ya. Akhirnya ada kesempatan untuk menjadi volunteer. Aku daftar waktu itu, aku daftar. Kemudian disitulah akhirnya punya semangat yang kuat banget untuk membantu, bukan membantu. Jadi yaitu berdaya bareng-bareng sih, lebih tepatnya itu. Jadi bukan bukan membantu para member, jadi berdaya bareng-bareng. Aku berdaya dan ayo yang lainnya juga harus berdaya seperti aku gitu. Dari program-program kelas-kelas yang aku ikutin di SMI, kelas public speaking terutama, Oke. akhirnya aku bisa ngomong. Oke. Tadinya sama sekali ya Oh, demam segala-gala, akhirnya yaitu asal balik lagi ke diri sendiri. iya. Pada saat pada saat diberikan program-program yang super luar biasa itu, diri kita mau atau tidak untuk berkembang gitu. Kalau mau berkembang, ya kamu akan bukan move on lagi, tapi move forward, kamu akan ke atas. At the top ya bahkan ya. Betul. Oke, oke. Tapi memang seperti itu ya. Jadi ketika kita punya keterbukaan diri untuk bisa apa ya, punya keinginan lebih baik, pasti semuanya akan ada jalannya. Apalagi tadi seperti Mbak Ica katakan, mungkin akhirnya merasa bahwa kita nggak sendiri. Ternyata ada juga teman-teman yang merasakan hal yang sama gitu ya, merasa relate dan akhirnya menjadi support system satu sama lain sehingga bisa berdaya bareng-bareng itu level tertinggi lah untuk para single moms akhirnya bisa sukses di jalannya masing-masing. Seru banget ngobrol bersama dengan teman-teman single moms Indonesia dan Audrey juga berharap semoga teman-teman yang di luar sana yang mungkin mendengar kita dan mungkin masih merasa sendiri gitu ya. Mungkin boleh bergabung bersama dengan Single Moms Indonesia supaya tidak survive sendiri saja gitu ya, tapi bisa punya wadah, punya tempat untuk berkembang lebih baik lagi karena semua perempuan itu berharga dan punya kualitas masing-masing seperti itu ya Mbak Ajeng dan Mbak Ica ya. So thank you sharingnya pada pagi hari ini sukses selalu. Audrey doakan semoga program-program lancar dan bisa terus membantu para single moms yang bergabung menjadi berdaya dan bisa menjadi mandiri. Kita ketemu lain waktu ya Mbak Ajeng ya. Dadah Terima Ica. kasih Mbak, terima kasih Smart Thank FM. you, Mbak Ajeng, Mbak Ica, dan juga semua listeners, terima kasih banyak. Untuk Anda yang ingin tahu detailnya, silakan langsung saja cek di Instagram Single Moms Indonesia, dan kita doakan bersama semoga komunitas ini bisa tumbuh besar dan bisa memberikan impact yang luar biasa. Audrey pamit, sampai jumpa, dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Smart Listener, baru saja Anda ikuti Smart Community, program khusus untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan kerjasama yang kuat, serta bermanfaat bagi banyak orang. Nantikan kembali Smart Community pekan depan bersama berbagai komunitas di Indonesia. Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia.